Baik, setelah membahas bagian kedua, sekarang mari kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu bagian ketiga, di mana kita juga akan mendalami aspek yang tak kalah penting dalam komunikasi perbankan sendiri. Untuk di bagian kedua sendiri, menjelaskan di atas sangat relevan untuk bank yang ingin bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan era digital dengan mengoptimalkan strategi multisaluran, personalisasinya, teknologi, serta mengatasi tantangan secara proaktif. Bank dapat menjaga kepercayaan, loyalitas, dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Di sini, di bagian ketiga ini, kita juga akan membahas perbankan masa depan. Sebelum kita membahas perbankan masa depan, hmm, kita di sini ada konsep customer experience dalam perbankan. Saya akan menjelaskan customer experience pengalaman pelanggan dalam industri perbankan adalah seluruh interaksi, persepsi, dan tingkat kepuasan yang dirasakan nasabah selama menggunakan layanan bank, mulai dari kontak pertama, transaksi harian, hingga penyelesaian masalah. Dalam era digital, customer experience juga tidak hanya diperoleh dari pelayanan langsung di cabang, tetapi juga saat nasabah menggunakan mobile banking, aplikasi digital, website, atau berkomunikasi lewat chatbot serta call center. Pengalaman pelanggan yang positif sangat berpengaruh pada loyalitas, kepercayaan, dan rekomendasi dari nasabah sendiri. Bank juga mampu memberikan pengalaman seamless, responsif, proaktif, akan lebih mudah mempertahankan nasabah lama dan menarik nasabah baru. Oleh sebab itu, customer experience menjadi salah satu indikator paling penting dalam mengukur keberhasilan sebuah institusi keuangan modern. Kunci utama dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang baik adalah kemampuan bank untuk menghubungkan seluruh kanal pelayanan, menjaga konsistensi kualitas, serta memberikan solusi cepat, tepat atas setiap masalah atau pertanyaan yang muncul. Di sini juga ada praktek komunikasi yang disukai nasabah. Nasabah lebih menyukai praktek komunikasi yang mudah dipahami, ramah, secara personal, responsif, proaktif, dan transparan. Komunikasi yang terlalu formal, lambat, dan penuh istilah teknis sendiri seringkali membuat nasabah kurang puas dan rentan mispersepsi. Sebaiknya gaya komunikasi yang bersahabat, jelas, serta mampu memberikan nilai tambah akan menciptakan kesan positif mendalam. Beberapa praktek komunikasi yang disukai oleh nasabah yaitu antara lain memberikan penjelasan yang sederhana dan langsung pada inti persoalan. Ketika ada nasabah komplain, kita harus mencari solusinya dan supaya nasabah tetap adem dan tidak marah-marah. Menyapa nasabah dengan nama, memberikan ucapan selamat, dan menunjukkan pada kebutuhan atau masalah spesifik mereka. Ketika nasabah datang, kita memperkenalkan diri dan nasabah pun memperkenalkan diri, gali kebutuhan nasabah itu datang ke cabang seperti apa. Jika ada persoalan harus cepat diselesaikan. Tapi jika untuk pembukaan rekening, kita harus menanyakan dulu kebutuhan nasabah untuk transaksi bisnis atau transaksi harian sendiri, atau untuk menyimpan dana atau membuka rekening tabungan juga bisa. Dan respon cepat terhadap pertanyaan nasabah baik melalui aplikasi digital, telepon, atau maupun layanan langsung di cabang. Jadi respon yang sangat cepat itu ketika nasabah di luar jam pelayanan ada kendala dalam mobile bankingnya error atau bermasalah bisa menghubungi melalui call center perbankan. Nanti dari call center perbankan itu adanya komunikasi yang dapat menyelesaikan membantu permasalahan nasabah sendiri, memberikan edukasi yang relevan seperti tips keamanan data, pemahaman pemahaman data, pemahaman produk baru atau panduan transaksi digital sendiri, keterbukaan terhadap keluhan dan saran yang diberikan nasabah, menindaklanjuti setiap feedback secara profesional. Dengan mengutamakan komunikasi yang mudah diakses, ramah, dan konsisten di setiap kanal, bank juga dapat meningkatkan kepuasan serta loyalitas nasabah sendiri. Komunikasi krisis di perbankan juga adalah cara bank merespon dan mengelola situasi darurat seperti pelanggaran keamanan data, bencana, dan krisis ekonomi. Dalam kondisi kritis, bank juga harus memiliki protokol komunikasi yang jelas, transparan, dan cepat agar kepercayaan nasabah tetap terjaga. Setiap informasi yang disampaikan saat krisis harus akurat, terbuka, dan bertujuan untuk menenangkan kekhawatiran nasabah dan masyarakat luas. Jadi ketika ada krisis ekonomi, nasabah tidak dibuat panik dan tidak
membuat nasabah itu khawatir. Jadi perbankan juga harus menyampaikan informasi secara resmi melalui kanal yang terpercaya, website resmi perbankan sendiri, email, notifikasi aplikasi atau media sosial perbankan sendiri, dan memberikan update rutin tentang status penanganan krisis, langkah-langkah pengamanannya, serta estimasi waktu penyelesaian masalah, menyediakan saluran khusus untuk pertanyaan, keluhan, atau permintaan bantuan agar nasabah merasa diperhatikan dan tidak dibiarkan tanpanya informasi. Terus mengutamakan empati dan kepedulian serta menawarkan solusi konkret seperti penggantian layanan, bantuan khusus, atau kompensasi jika diperlukan. Komunikasi krisis yang efektif juga menjadi sarana membangun reputasi positif bank di mata publik, memperkuat loyalitas nasabah, sekaligus mencegah kerugian yang lebih besar akibat kepanikan dan misinformasi. Dengan protokol yang teruji dan pelatihan pelatihan berkala juga, setiap lini organisasi bank siap menghadapi berbagai risiko komunikasi di masa depan. Di sini ada perbankan masa depan sendiri, komunikasi efektif dalam perbankan melibatkan penggunaan saluran beragam, teknologi terkini, kepatuhan regulasi, personalisasi, dan kesiapan menghadapi krisis. Bank juga mengutamakan kejelasan, transparansi, dan hubungan individual dengan nasabah akan membangun keunggulan kompetitif dan hubungan jangka panjang. Di sini adanya kepercayaan, fondasi hubungan jangka panjang dengan nasabah. Jadi nasabah lama itu merasa sangat dihargai ketika adanya produk-produk baru atau adanya reward, ketika nasabah sendiri ulang tahun dikasih gift sama kita. Jadi nasabah juga akan merasa nyaman dengan perbankan itu. Atau bisa jadi nasabah baru tuh akan tertarik juga dengan adanya pelayanan dan komunikasi yang baik. Di sini ada inovasi, teknologi, dan saluran komunikasi terdepan. Jadi, setiap perbankan itu memiliki mobile bankingnya sendiri, dan adanya layanan call center 24 jam juga, dan adanya WhatsApp di setiap perbankan sendiri. Di sini adanya kepatuhan, standar regulasi, dan perlindungan data nasabah. Setiap keamanan data nasabah itu ada di aturan OJK atau BI. Baik, Ibu, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya, setelah membahas bersama secara mendalam bagaimana sih komunikasi perbankan menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah. Satu hal yang pasti, perbankan masa kini tidak lagi berfokus hanya pada pelayanan transaksi, tetapi juga pengalaman emosional dan hubungan jangka panjang yang diciptakan melalui komunikasi yang efektif. Sepanjang presentasi ini, kita telah menyoroti pentingnya memahami karakteristik dan tujuan komunikasi perbankan, serta strategi yang dapat diimplementasikan demi menjaga integritas dan reputasi bank, mulai dari komunikasi langsung kepada nasabah, pelatihan dan personalisasi layanan, pemanfaatan teknologi digital melalui platform online atau chatbot, hingga pendekatan multitahap untuk menghadapi tantangan seperti keamanan data, privasi, dan transparansi. Di sini kita juga sudah mempelajari praktek terbaik dalam komunikasi krisis yang memungkinkan bank tetap dapat dipercaya meski menghadapi berbagai situasi sulit. Pengalaman pelanggan di era digital juga menuntut bank untuk terus berinovasi, memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan tentunya ramah serta humanis, tanpa mengesampingkan keamanan data dan peningkatan knowledge karyawannya. Namun, tantangan tidak berhenti di sini loh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Dunia perbankan akan selalu berubah mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, komunikasi yang kita bangun hari ini bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang harus terus dievaluasi dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kolaborasi antara teknologi, sumber daya manusia, analitik data, dan nilai-nilai kejujuran serta keterbukaan sangat menentukan keberhasilan bank dalam menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah di masa mendatang. Terakhir, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, izinkan saya mengajak semuanya untuk menutup sesi ini dengan sebuah refleksi dan motivasi. Marilah kita jadikan komunikasi perbankan bukan sekedar alat transaksi, tetapi sebagai jembatan yang memperkuat persaudaraan antara bank dan nasabah. Jadikan setiap percakapan, baik secara digital maupun langsung, sebagai fondasi yang membangun kepercayaan, mendorong solusi bersama, serta melahirkan loyalitas yang kokoh di tengah persaingan industri yang semakin ketat.
Dan sebagaimana nasabah menginginkan kejelasan dan keamanan, kita juga sebagai insan perbankan pun hendaknya selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, menjaga kredibilitas, dan berinovasi agar bank tetap relevan serta dicintai di era perubahan ini. Semoga seluruh pembahasan yang telah kita lalui hari ini dapat memberikan inspirasi, wawasan baru, serta motivasi untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi dan pelayanan perbankan ke depannya. Sebelum saya akhiri, di sini saya akan memperlihatkan contoh komunikasi layanan customer service di perbankan sendiri. Sebentar ya, Bapak Ibu, saya bantu dulu untuk share screen-nya ya. Sudah jelas ya, Bapak Ibu, mari kita lihat panduannya. Kelaskan produk atau informasi lainnya dengan lengkap menggunakan bahasa yang santai. Gunakan tangan terbuka dalam penyampaian informasi pada sesama. Serahkan dan memberi buat tamu, baku dan kelanjutan tambang di formulir. Baik, tadi kita sudah melihat contoh untuk komunikasi customer service perbankan di salah satu perbankan di Indonesia. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih atas perhatian, waktu, dan partisipasi Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian selama sesi ini berlangsung. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita tutup presentasi ini dengan harapan agar setiap ilmu dan strategi yang telah kita pelajari mampu diaplikasikan secara nyata demi masa depan perbankan Indonesia yang semakin kuat, terpercaya, dan loyalitas terhadap nasabah. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Silakan bagi yang ingin bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman pun boleh, Bapak Ibu. Waktunya sangat terbuka setelah penutupan ini. Semoga kita dapat bersama-sama membawa perubahan positif untuk dunia perbankan di era digital ini. Terima kasih untuk Pak Aryo dan rekan-rekan semuanya. Selamat pagi.